Anggia, coba bayangin kalau di hidup kita ini nggak ada aturan yang mengatur kita. Mungkin semua orang akan bertindak sesuka hati mereka. Nah, makanya kita perlu hukum untuk mengatur kehidupan kita. Terus definisi hukum itu apa sih sebenarnya? Hukum itu memiliki cakupan yang sangat luas karena mencakup aturan, nilai, norma, keadilan, dan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak mudah untuk dirumuskan dalam satu definisi yang pasti. Namun, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan disertai sanksi untuk menjamin kepatuhannya. Iya. Kenapa hukum itu harus dipatuhi sih? Menurut aku karena hukum itu punya unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi. Contohnya? Jadi, contoh dari unsur hukum itu yang pertama, terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Kedua, dibuat oleh lembaga berwenang. Ketiga, bersifat memaksa. Dan terdapat sanksi bagi pelaku melanggar. Selain itu, hukum itu memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Selain itu juga, hukum itu juga mengandung unsur perlindungan hak dan kewajiban yang didukung oleh lembaga penegak hukum untuk menjamin hukum tersebut. Yusril, Hal. tujuan hukum itu cuma menghukum orang ya? Enggak sih, tujuan hukum itu cukup luas. Contohnya seperti apa? Menurut para ahli, hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi, hukum itu dibuat supaya masyarakat hidup lebih aman dan teratur, tentunya. Lena, sumber hukum itu dari mana aja sih asalnya? Ternyata sumber hukum itu nggak cuma dari undang-undang loh. Iya, jadi sumber hukum itu berasal dari undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Oh, ternyata sumber hukum itu banyak ya bentuknya. Iya loh, baru tahu. Menaati peraturan di kampus merupakan salah satu pertunjukan dari kaidah hukum. Menurut Sudikno Martokusumo, kaidah hukum adalah prinsip mengenai sesuatu yang semestinya dilakukan. Berbeda dengan norma yang lain, kaidah hukum menilai perilaku lahiriah manusia sehingga dapat mencipta ketertiban dalam lingkungan sosial seperti di kampus. Ini Bapak. Pokoknya daun. Ya, nggak apa-apa. Emang ini bisa jadi uang? Bisa. Ini Bapak uangnya. Oh iya. Terima kasih. Makasih. Dalam transaksi tadi, mahasiswa dan penjual itu adalah subjek hukum. Nah, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan makanan yang dibeli adalah objek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sesuai pendapat Subekti,
benda adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik atau objek hak. Mengapa daun ditolak? Karena daun bukanlah alat tukar pembayaran yang sah di Indonesia. Hukum itu luas dan dibagi menurut isinya. Saat mahasiswa berurusan dengan aturan universitas, itu termasuk hukum publik yang mengatur hubungan antara negara atau institusinya dengan warga negara. Namun, ketika mahasiswa saling membuat perjanjian, contohnya sewa kamera, itu termasuk ke dalam hukum private yang mengatur hubungan antar individu. Pembidangan ini penting agar kita tahu bagaimana aturan yang berlaku dan bagaimana cara kita mempertahankan hak kita baik secara material maupun formil.